Cengkeh, tanaman endemik dari Maluku. Oleh kelompok 4, materi jalur rempah. Daftar pembahasan. 1. Tim penyusun. 2. Apa sih itu cengkeh? 3. Di mana saja sih cengkeh tumbuh? 4. Apa sih peran cengkeh pada masa lampau? 5. Apa saja manfaat dari cengkeh? 6. Bagaimana pasar cengkeh di era modern? Dan 7. Kesimpulan. Tim penyusun: Frisco sebagai narator sekaligus editor video, Adriel Jonathan sebagai narator, Nadia Azwa sebagai pencari materi, Nofran sebagai narator, Dea sebagai narator, dan Tiwi sebagai narator. Apa sih cengkeh itu? Cengkeh atau cengkeh adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman yang berasal dari Maluku, Indonesia. Cengkeh sendiri merupakan nama populer di Pulau Jawa. Di daerah lain, cengkeh memiliki sebutan lain seperti bunga rawan di Sulawesi dan cengkeh dokiri di Maluku. Kemudian untuk sebutan ilmiahnya sendiri, cengkeh dikenal dengan nama Syzygium aromaticum. Kalau kata orang bule sih namanya Cloves. Di mana aja sih cengkeh bisa tumbuh? Habitat tumbuhan cengkeh adalah flora tropis yang cocok tumbuh di wilayah yang panas dengan pasokan air yang cukup. Meski optimal tumbuh di kondisi panas, cengkeh tidak dapat hidup di musim kemarau panjang atau kekeringan. Tanaman cengkeh dapat hidup pada ketinggian 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Daerah-daerah penghasil cengkeh di Indonesia antara lain Jawa Timur, Maluku, Pulau Sulawesi, Kalimantan Timur, hingga Nusa Tenggara Timur. Selain Indonesia, produsen cengkeh terbesar kedua di dunia adalah Madagaskar, lalu disusul oleh Tanzania dan Komoro. Apa sih peran cengkeh pada masa lampu? Jauh dari sebelum masa cengkeh sudah dikenal dengan berbagai khasiatnya. Salah satu adalah untuk pengobatan. Hal ini mendorong Vasco da Gama, penjelajah legendaris asal Portugis, untuk menemukannya. Sejarah cengkeh adalah sejarah perdagangan. Karena berbagai khasiatnya, cengkeh menjadi salah satu rempah yang memiliki harga jual yang sangat tinggi. Hal ini mendorong bangsa Eropa datang ke Maluku untuk memperoleh cengkeh langsung dari sumbernya. Setelah kedatangan Ford dan keberhasilannya mengusir Portugis, Ford mulai memonopoli perdagangan cengkeh dan berhasil meruap keuntungan yang sangat besar saat itu. Setelah kedatangan Ford dan keberhasilannya mengusir Portugis, Ford mulai memonopoli perdagangan cengkeh dan berhasil meruap keuntungan yang sangat besar saat itu. Begitu strateginya komoditi ini hingga Ford merasa perlu menempatkan markas besarnya di Terakhir selama 3 periode, yaitu pada masa jabatan Gubernur Jenderal Prater buat pada 1610 hingga 1614. Apa sih peran cengkeh pada masa lampu? Selama hampir 2 abad, Ford merancang perdagangan cengkeh. Pierre Ferret, seorang penjalan Prancis, berhasil mencuri bibit cengkeh dari Maluku dan mengembangbiakannya di Zanzibar, sebuah wilayah jajahan Prancis. Persaingan bebas mendapatkan cengkeh Zanzibar sebagai primadona, menggeserkan cengkeh Nusantara. Cengkeh Zanzibar konon lebih dimintai karena kandungan minyaknya yang lebih rendah. Selanjutnya, India Coast Supply berhasil mengusir Ford ke dalam jurang. Keberangkutannya sekaligus meributi monopoli perdagangan cengkeh Eropa pada tahun 1798. Pada era penjajahan Ford di Maluku, banyak penderitaan serta ketidakadilan yang terjadi yang dirasakan masyarakat setempat. Dari situlah muncul gerakan perlawanan dari para pemuda-pemudi daerah yang kelak akan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Sebut saja mereka Patimura. Pilihlah yang menjadi salah satu peran cengkeh dalam mempersatukan Nusantara menjadi NKRI. Apa aja manfaat cengkeh? Yaitu sebagai bahan alat masak, ada sebagai rokok kretek, itu sebagai bahan utamanya, dan juga sebagai bahan obat-obatan, dan yang terakhir
sebagai barter. Bagaimana pasar cengkeh di era modern? Pasar cengkeh di era modern saat ini masihlah sangat berjaya, sama seperti zaman dahulu. Indonesia merupakan negara pengekspor cengkeh terbesar di dunia. Nilai ekspor cengkeh tahun 2019 mencapai USD 111 juta, dengan negara tujuan utama ekspor cengkeh yaitu India, Vietnam, Saudi Arabia, Pakistan, serta beberapa negara di Uni Eropa seperti Jerman, Belanda, dan Inggris. Di pasar tradisional di Indonesia, umumnya cengkeh dijual dengan kisaran harga Rp 120.000 per kilogram. Kesimpulannya adalah cengkeh merupakan salah satu tanaman khas Maluku yang memiliki berbagai khasiat. Oleh karena beragam kegunaannya, inilah cengkeh menjadi incaran bangsa-bangsa Eropa Kepulauan Nusantara. Akibat kedatangnya bangsa Barat dan berbagai monopoli yang mereka lakukan, banyak masyarakat Nusantara yang menjadi korban dan mengalami banyak penderitaan. Namun di balik semua hal negatif tersebut ada juga hal positif yang terjadi, yaitu perasaan senasib yang membuat rakyat Nusantara bersatu untuk melawan para penjajah, sehingga di kemudian hari persatuan ini semakin erat dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia di era modern. Sekaligus cengkeh masih memiliki pengaruh yang sangat besar sekaligus komoditas dagang yang menguntungkan.